Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C0222158 dari ruangan R12. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan ke-1 dengan materi konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Dengan pokok pembahasan, yang pertama konsep pajak penghasilan, yang kedua dasar hukum pajak penghasilan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Pengertian pajak. Pajak penghasilan atau PPh menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim. Namun, wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 tahun. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai produksi. Dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai proses. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang ketiga, Nomor 17 Tahun 2000, yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 7 poin penting dalam perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, pemberian natura atau kenikmatan dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi penerima. Namun, terdapat natura atau kenikmatan tertentu yang bukan penghasilan, yaitu penyediaan makanan atau minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, bersumber dari APBN atau APBD, natura jenis dan batasan tertentu. Yang kedua, bagi orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan menghitung PPh dengan tarif final 0,5% sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 atas peredaran bruto sampai dengan 500 juta tidak dikenakan biaya. Yang ketiga, penyusutan bangunan atau amortisasi aset tidak berwujud dengan masa manfaat melebihi 20 tahun kini dapat dilakukan sesuai masa manfaat berdasar pembukuan wajib pajak. Yang keempat, mulai pajak tahun 2022, tarif PPh bagi wajib pajak badan adalah 22%. Yang kelima, terdapat upaya mencegah penghindaran pajak dengan diterapkannya metode yang sesuai dengan international best practice yang diatur dalam perubahan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPh. Hal ini merupakan upaya antisipasi untuk mencegah penghindaran pajak melalui pembebanan biaya pinjaman yang berlebihan yang saat ini diatur hanya dengan pembatasan perbandingan utang dengan modal. Yang keenam, penambahan kewenangan pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian multilateral diatur dalam perubahan pasal 32
A. Undang-Undang PPH. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kerjasama internasional di bidang perpajakan. Yang ketujuh, perubahan tarif dan lapisan penghasilan PPH orang pribadi bertujuan untuk meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan menengah atau bawah. Uraian perubahan tarif PPH orang pribadi adalah sebagai berikut. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menyaksikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.